Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan sebuah kisah, yaitu sahabat Nabi yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Ya, sahabat Nabi ini bernama Abu Kilabah. Pemirsa dimanapun berada, Abu Kilabah ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat dikenal mempunyai akhlak yang baik dan selalu bersyukur. Nama lengkap sahabat Nabi ini yaitu Abi Kilabah adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi atau dikenal dengan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini termasuk seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Pemirsa dimanapun berada, Abu Kilabah ini berasal dari kota Basrah, ya. Dan Abu Kilabah ini wafat di Syam pada tahun 104 Hijriah. Dan Abu Kilabah ini merupakan seorang yang masyhur sebagai ahli ibadah dan zuhud pada zamannya. Pemirsa dimanapun berada. Jadi sosok Abu Kilabah ini memiliki kepribadian yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Kilabah juga merupakan sosok bukan hanya bersyukur kepada Allah terhadap rahmat Allah, tapi juga Abu Kilabah ini seseorang yang haus akan ilmu. Suatu hari Abu Kilabah pernah ditanya, ya, siapakah orang yang paling kaya? Jadi Abu Kilabah menjawab bahwasanya orang yang paling kaya adalah orang yang bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Itu jawaban Abu Kilabah ketika ditanya tentang siapa orang yang paling kaya. Selanjutnya Abu Kilabah pernah juga ditanya, lalu siapakah orang yang paling berilmu? Abu Kilabah menjawab, yaitu orang yang selalu meningkatkan pengetahuannya melalui pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun berada. Jadi Abdullah bin Muhammad pernah mengatakan, suatu hari aku pernah berada di perbatasan wilayah Arish, yaitu di negeri Mesir. Ya. Aku melihat sebuah kemah yang kecil, ya, yang dari bentuknya aja menunjukkan bahwa pemiliknya itu orang yang sangat miskin. Orang yang sangat miskin.
Lalu Abdullah bin Muhammad mendatangi kemah tersebut yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Aku melihat, kata Abdullah bin Muhammad, ada seorang laki-laki, tetapi bukan laki-laki biasa yang dilihat oleh Abdullah bin Muhammad. Kenapa? Karena kondisi laki-laki yang dilihat oleh Abdullah bin Muhammad itu sedang berbaring dengan keadaan tangan dan kakinya yang buntung. Bukan hanya tangan kakinya yang buntung, akan tetapi telinganya juga sulit untuk mendengar. Matanya buta dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Itulah yang dijumpai di kemah kecil tersebut di padang pasir. Namun dari lisannya orang tersebut mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Ya. Dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Itulah yang keluar dari seseorang yang dilihat dalam kemah yang kecil itu. Kakinya buntung, tangannya buntung, matanya buta, lidah, telinga tidak bisa mendengar, namun lidahnya selalu mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku." Ya. Dia tetap bersyukur kepada Allah walaupun dia hanya bisa berbicara. Pemirsa dimanapun berada, lantas Abdullah bin Muhammad menemuinya dan berkata kepada orang itu. Nah, orang ini sebetulnya adalah Abu Kilabah. "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Abdullah bin Muhammad berkata seperti itu kepada laki-laki yang buntung tangannya dan kakinya buntung tadi, yang telinganya tidak bisa mendengar. Sang laki-laki pemilik kemah menjawab, "Wahai saudaraku, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan," nah, Abu Kilabah bilang seperti itu. "Seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku, atau gunung apa yang pasti aku akan terbakar atau dijatuhkan langit kepadaku yang pasti akan meremukanku, aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Lalu Abdullah bin Muhammad berkata kembali kepada Abu Kilabah, "Bersyukur atas apa, wahai saudaraku?" Maka laki-laki pemilik kemah itu menjawab, yang tidak lain adalah Abu Kilabah. Abu Kilabah berkata, "Tidakkah engkau melihat dia telah menganugerahkanku lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Di samping itu, Abdullah bin Muhammad juga melihat anak yang waktu itu sholat. Nah, dan selanjutnya Abu Kilabah yaitu memiliki anak yang waktu sholat selalu anak tersebut menuntun juga untuk ke masjid. Dan Abu Kilabah ini punya seorang anak. Ketika waktu sholat masuk, jam sholat masuk, anak Abu Kilabah ini juga menuntun Abu Kilabah ke masjid. Dan ia pula yang menyuapi Abu Kilabah. Namun apa yang terjadi? Abu Kilabah mengatakan sejak 3 hari. Ya, sudah 3 hari
anak Abu Kilabah tidak pulang ke rumah atau ke kemah. Jadi Abu Kilabah bertanya kepada Abdullah bin Muhammad, "Wahai saudaraku, bisakah engkau tolong carikan anakku?" Jadi Abdullah bin Muhammad menyanggupi permohonan Abu Kilabah dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, Abdullah bin Muhammad mendapati bahwasannya jenazah anak dari Abu Kilabah sedang dikerubungi oleh singa. Ya. Mengetahui tragedi itu, jadi Abdullah bin Muhammad bingung bagaimana cara mengatakan kepada Abu Kilabah. Ya. Lalu kembali dan berkata kepadanya untuk menghiburnya Abdullah bin Muhammad ini kepada Abu Kilabah. Apa yang dikatakan Abu Kilabah? Apa yang dikatakan Abdullah bin Muhammad kepada Abu Kilabah? "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Nah, Abu Kilabah menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." Kemudian Abdullah bin Muhammad bertanya lagi kepada Abu Kilabah, "Sungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Nah, Abdullah bin Muhammad bertanya kepada Abu Kilabah, "Bagaimana keadaan dalam menghadapi musibah itu?" Abu Kilabah menjawab, "Ia menghadapinya dengan sabar." Lalu Abdullah bin Muhammad berkata kembali kepada Abu Kilabah, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Lagi-lagi Abu Kilabah menjawab, "Ia bersabar," kata Abu Kilabah. Aku kembali memberi pertanyaan Abdullah bin Muhammad. Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya. Kata Abdullah bin Muhammad. Lalu Abdullah bin Muhammad berkata, "Bagaimana keadaannya?" Abu Kilabah pun menjawab, "Ia tetap bersabar." Abdullah bin Muhammad bertanya kembali. Yang terakhir, ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya, wahai Abu Kilabah? Abu Kilabah menjawab dan balik bertanya, "Ia tetap bersabar." Sekarang katakan kepadaku, wahai saudaraku, bagaimana keadaan anakku dan di mana anakku? Abu Kilabah berkata seperti itu kepada Abdullah bin Muhammad. Lalu Abdullah bin Muhammad berkata, "Abu Kilabah, sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas yaitu singa. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau, wahai Abu Kilabah." Selanjutnya Abu Kilabah berkata, apa yang dikatakan Abu Kilabah? Dengarkan. "Alhamdulillah yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia diazab di neraka." Kemudian ia menarik nafas panjang lalu meninggal dunia. Dan Abdullah bin Muhammad membaringkannya di tangan dan ditutupi jubah oleh Abdullah bin Muhammad. Kemudian meminta bantuan kepada 4 orang laki-laki yang lewat mengendarai kuda untuk mengurus jenazah Abu Kilabah. Jadi keempat laki-laki tersebut ternyata mengenali jenazah yang tinggal di kemah kecil tersebut. Mereka berkata, apa keempat laki-laki yang tersebut yang mengenali jenazah tersebut? Apa kata mereka? "Ini Abu Kilabah, sahabat Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun Abu Kilabah menolak jabatan tersebut." Ya. Dikatakan dalam riwayat lain bahwasanya Abu Kilabah ini merupakan sahabat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa itu sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim, itu merupakan jabatan yang mulia.
Tetapi Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti itu. Demikianlah kisah Abu Kilabah, yaitu sahabat Nabi yang senantiasa selalu bersyukur dan bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, semoga sifat mulianya tersebut dapat diteladani oleh kita, oleh umat Islam di seluruh dunia. Ya. Jadi belajar dari sosok Abu Kilabah sahabat Nabi ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang bersabar atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat kisah sahabat Nabi ini, dan kita akan lanjutkan kisah-kisah yang lain dalam episode berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.